Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Alisya Project dan selamat berjumpa lagi. Kesempatan kali ini saya akan membahas tentang lampiran 1 dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang rincian komponen penggunaan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, bantuan operasional sekolah, dan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan. Tapi saya mau fokuskan hanya untuk komponen penggunaan dana BOP PAUD yang reguler saja. Ya, kemarin yang video-video yang lalu sudah saya bahas tentang petunjuk teknisnya. Nah, sekarang waktunya saya membahas tentang rincian komponen penggunaan dana BOP yang reguler. Nah, yang poin pertama tentang rincian penggunaan dana BOP reguler yaitu untuk penerimaan peserta didik baru yang meliputi pembiayaan untuk yang satu yaitu pengadaan formulir pendaftaran. Ini bisa kayak brosur-brosur ya teman-teman ya. Kemudian untuk penerimaan peserta didik baru dalam jaringan, nah ini bisa juga teman-teman gunakan untuk misalnya nih membuat website atau perawatan websitenya kan. Nah kemudian yang ketiga, publikasi atau pengumuman penerimaan peserta didik baru. Ini bisa berbentuk banner, spanduk, dan atau flyer atau semacamnya ya. Kemudian yaitu kegiatan pengenalan lingkungan satuan pendidikan untuk anak dan orang tua. Nah, ini nanti setelah penerimaan peserta didik baru, kemudian ini hari pertama sekolah tentang pengenalan lingkungan sekolah. Nah, nanti bisa nih misalnya dibelanjakan untuk apa, keperluannya untuk pengenalan lingkungan ya teman-teman ya. Kemudian yang kelima yaitu untuk pendataan ulang peserta didik yang lama. Nah, itu untuk bisa jadi untuk registrasi ulang peserta didik yang lama. Kemudian yang keenam yaitu kegiatan lain yang relevan dalam rangka pelaksanaan peserta didik yang baru. Yang relevan misalnya nih di sini tidak ada 1 sampai 5 tidak ada. Kemudian teman-teman mau membelanjakan untuk komponen yang lain silahkan, tapi harus yang relevan. Kemudian yang komponen B untuk penggunaan dana BOP reguler yaitu tentang pengembangan perpustakaan dan atau layanan pojok baca. Ini untuk perpustakaan dan layanan pojok baca teman-teman ya, yaitu antara lain tentang penyediaan atau pencetakan buku atau perpustakaan peserta didik termasuk buku digital. Nah yang A poinnya yaitu untuk buku teks sesuai kurikulum yang digunakan. Kemudian yang B yaitu buku sesuai usia dan perkembangan anak. Jadi sesuaikan dengan usia PAUD ya teman-teman ya. Kemudian yang C, buku telah dinilai dan ditetapkan oleh kementerian terutama yang tersedia pada laman PAUDpedia. Kemudian yang D yaitu buku digunakan dalam proses pembelajaran berbasis main. Nah, kemudian yang B masih tentang pojok baca yaitu untuk penyediaan atau pencetakan buku pegangan untuk pendidik termasuk buku digital. Kemudian yang ketiga yaitu untuk penyediaan atau pencetakan modul dan perangkat ajar. Yang keempat yaitu untuk kegiatan penguatan komunitas pengelolaan perpustakaan, pojok baca dan atau kegiatan lain yang relevan dalam rangka pengembangan perpustakaan dan layanan pojok baca. Itu untuk yang poin B. Kemudian yang poin C untuk penggunaan dana BOP reguler yaitu untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan permainan meliputi pembiayaan untuk 1. Penyediaan alat permainan edukatif APE dan prioritas APE dalam ruangan. Dengan prioritas ya, ini kita pahami dulu ini yaitu prioritas. Hanya untuk prioritas dulu APE dalam ruangan. Kalau memang APE dalam ruangan sudah tidak diprioritaskan ya bisa untuk yang lain.
Kemudian yang kedua yaitu penyediaan dan atau perbaikan alat multimedia pembelajaran sesuai analisa kebutuhan. Antara lain yaitu untuk komputer, desktop atau laptop yang digunakan dalam proses pembelajaran. Ini bisa. Kemudian untuk printer atau scanner. Nah, ini untuk pembelajaran ya, masih ya. Printer boleh, scanner boleh, kemudian LCD proyektor, kemudian alat multimedia pembelajaran lainnya dalam rangka menunjang kegiatan belajar melalui bermain bermakna berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi. Kemudian yang poin ketiga untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran yaitu untuk pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi seperti pengembangan buku elektronik dan video pembelajaran. Kemudian yang keempat, yaitu untuk penyediaan aplikasi dan perangkat lunak yang digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, ini tadi ya, bisa untuk bikin aplikasi atau website atau apapun yang digunakan untuk proses pembelajaran. Kemudian yang kelima, yaitu penyediaan bahan pendukung pembelajaran. Bahan pendukung pembelajaran itu pasti teman-teman sudah tahu ya seperti apa, silakan dijabarkan sendiri. Pasti banyak nih bahan pendukung untuk melakukan pembelajaran di PAUD. Kemudian yang keenam yaitu pembiayaan dalam rangka mengikuti dan atau menyelenggarakan festival, gebyar, dan kegiatan sejenis. Nah, ini bisa untuk penyelenggaraan festival ya, gebyar juga bisa. Silakan saja. Jadi sekarang ini luas sekali cakupan untuk penggunaan dana BOP PAUD ini. Kemudian yang ketujuh yaitu pengembangan kegiatan praliterasi. Nah, oke, yang kedelapan selanjutnya yaitu untuk pelaksanaan pendidikan karakter dan penumbuhan budi pekerti, termasuk pencegahan dan penanganan intoleransi dan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Ini biasanya untuk kegiatan seminar-seminar atau untuk kelas untuk parenting bisa, nah, atau apapun bisa ya. Kemudian yang kesembilan yaitu untuk pembiayaan diskusi perkembangan anak. Nah, ini juga bisa untuk mengundang orang wali murid, kemudian mendatangkan narasumber juga bisa. Kemudian yang ke-10 juga untuk pelaksanaan pembelajaran melalui kunjungan rumah peserta didik. Ini pembelajaran melalui kunjungan rumah ya, bukan untuk misalnya ada anak sakit kemudian dikunjungi, itu bukan. Ini untuk pembelajaran melalui kunjungan rumah peserta didik. Dan atau untuk kegiatan lain yang relevan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain. Kemudian yang poin D untuk penggunaan dana BOP yaitu untuk pelaksanaan evaluasi atau asesmen pembelajaran dan bermain meliputi pembiayaan, penyediaan laporan capaian tingkat perkembangan anak. Ini tingkat perkembangan anak bisa dari harian, mingguan, bulanan, semester, tahunan. Nah, ini pasti memerlukan bisa kertas, masih banyak, pasti ini banyak sekali ya. Silakan teman-teman untuk menyediakan di sini. Kemudian kegiatan lain yang relevan dalam rangka pelaksanaan pembelajaran, evaluasi, asesmen, dan rapor bermain. Ini laporan pencapaian anak, ini bisa rapor juga ini. Ya, karena kan rapor jatuhnya di penyediaan laporan capaian tingkat perkembangan anak. Oke, kemudian yang poin ke E, untuk pelaksanaan administrasi kegiatan satuan pendidik meliputi pembiayaan untuk kegiatan pertemuan kelas orang tua pada satuan PAUD. Kemudian yaitu untuk pengelolaan dan operasional rutin satuan pendidikan, misalnya untuk ATK, alat-alat kebersihan, dan alat lainnya. Untuk kebersihan ya, misalnya nih, untuk kebersihan alat-alat kebersihan seperti sapu, itu boleh ya. Terus kegiatan lain yang relevan dalam rangka pelaksanaan administrasi. Nah, ini yang relevan. Kalau untuk kebersihan yang relevan, nah, misalnya untuk bahan alat, ini kan alat di sini, ini bahan biasanya boleh di sini ya. Kemudian yang poin F, untuk pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan meliputi pembiayaan,
Ini untuk pengembangan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Pengembangan yang kedua, pengembangan inovasi terkait konten pembelajaran dan metode pembelajaran. Nah, ini misalnya nih ada teman-teman yang untuk peningkatan karir guru bisa ikut seminar, kemudian pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh pihak ketiga boleh untuk dibiayai di dalam BOP PAUD tahun 2022. Kemudian yang poin G, pembiayaan layanan daya jasa meliputi pembiayaan untuk ini sewa atau pembelian genset atau panel surya. Sekarang pembelian genset boleh, panel surya boleh, termasuk peralatan pendukung sesuai dengan kebutuhan, termasuk biaya perawatan atau perbaikan bagi satuan pendidikan yang belum ada jaring listrik atau kondisi listrik tidak stabil. Ini misalnya bisa untuk juga yang untuk menyimpan daya itu juga bisa ya teman-teman ya. Kemudian untuk pembayaran dana atau jasa yang mendukung operasional satuan pendidikan meliputi ini pemasangan baru. Nah ini dulu kan tidak boleh nih pemasangan listrik atau PDM atau listrik dan PDM baru. Nah sekarang boleh ya. Bagi teman-teman yang belum ada listrik, masih numpang, misalnya nih numpang di yayasan. Nah sekarang teman-teman boleh untuk pemasangan baru. Kemudian untuk penambahan kapasitas, penambahan daya boleh, dan atau pembayaran listrik rutin, daya dan jasa listrik, telepon, air, dan internet. Nah ini juga bisa untuk pemasangan internet ya teman-temannya, karena ini kan untuk nih pembayaran jasa atau yang mendukung. Nah pemasangan baru ini jatuhnya di pemasangan baru. Jadi teman-teman kalau mau masang instalasi listrik, telepon, air, dan internet sekarang dipersilahkan. Oke, kemudian yang ke poin H, pemeliharaan sarana prasarana satuan pendidik. Nah, ini meliputi A, perbaikan kerusakan komponen non struktural bangunan satuan pendidikan seperti ini atap, plafon, listrik, pintu, jendela, aksesoris, pengecatan dan penutup lantai. Kemudian yang kedua yaitu untuk perbaikan mebler dan atau pembelian meja dan atau kursi peserta didik atau pendidik jika meja dan kursi yang ada sudah tidak berfungsi atau jumlahnya kurang. Jadi, nah ini ya sekarang bisa beli meja, kursi bagi peserta didik dan pendidiknya juga. Jadi kalau teman-teman mau nambah mebler seperti kursi, meja, silakan sekarang diperbolehkan. Kemudian yang ke poin ketiga, masih di perawatan perbaikan sarana prasarana pemeliharaan, yaitu untuk perbaikan toilet, tempat cuci tangan, saluran air kotor, dan sanitasi lainnya. Kemudian untuk penyediaan sumber air bersih termasuk pompa dan instalasi bagi yang belum memiliki air bersih. Ini bisa membeli pompa air. Kemudian untuk poin kelima tentang pemeliharaan, yaitu pemeliharaan dan perbaikan komputer, printer, laptop, proyektor, dan atau pendingin ruangan. Ini bisa ya pemeliharaannya untuk servis komputer, servis printer, servis laptop, servis proyektor, dan servis AC. Kemudian bisa juga untuk perbaikan APE, terutama APE luar ruangan. Ya. Kemudian yang ketujuh yaitu pemeliharaan taman dan fasilitas lainnya. Misalnya ada perbaikan taman, mau dipercantik silahkan, diperbolehkan. Kemudian yang paling ke-8 yaitu penyediaan atau perawatan fasilitas aksesibilitas bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Yang kemudian ke-9 yaitu kegiatan lain yang relevan dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana satuan pendidikan. Kemudian yang poin I untuk penggunaan dana BOP yaitu untuk penyelenggaraan kegiatan kebutuhan gizi dan kebersihan meliputi apa aja, yaitu yang A, yang pertama yaitu penyediaan alat-alat deteksi dini tumbuh kembang. Nah, ini misalnya timbangan, kemudian alat ukur tinggi badan, kemudian alat ukur lingkar kepala. Yang kedua yaitu untuk penyediaan obat-obat dan pemeliharaan kesehatan lainnya. Ini bisa untuk mengisi kotak P3K. Kemudian pemeliharaan cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman, disinfektan,
masker, dan penunjang kebersihan lainnya. Kemudian yang keempat yaitu penyediaan makanan tambahan anak. Bagi yang sudah melakukan pembelajaran tatap muka, bisa untuk dibelanjakan untuk makanan tambahan anak. Tapi kalau masih pembelajaran jarak jauh ya masih belum bisa ya. Kemudian yang kelima, yaitu kegiatan lain yang relevan dalam rangka pemeliharaan kesehatan gizi dan kebersihan. Jadi ini tadi yaitu 8 komponen tentang penggunaan rincian komponen penggunaan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Jadi sekarang ada 8, kemarin kan ada cuma 3 itu kan. Kemarin cuma 3, nah sekarang diperluas ada 8. Jadi silakan teman-teman berkreasi sendiri. Untuk penggunaan dana BOP, pastikan sekolah teman-teman perlunya apa. Nah, jangan sampai penggunaan dana BOP ini belanjanya tidak tepat sasaran. Sayang sekali karena ini juga udah penggunaan dananya udah diperluas sebegitu luas-luasnya. Ini waktunya kita merdeka belajar dan merdeka dalam menggunakan dana BOP untuk keperluan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Oke, nanti mungkin materi ini nanti bisa di-download di deskripsi di bawah video ini nanti ya. Nah, oke, untuk pertemuan kali ini sekian dari saya. Sampai jumpa kembali di lain hari dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.